Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas era Jaya Swasembada nih. Nah, ini saham request ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada saham request, langsung tulis di kolom komentar ya supaya nanti saya jadwalin gitu ya, kita bahas bersama-sama. Oke, jadi kita lihat ya si laporan keuangan ini di kinerja 2025 Q3-nya ini menarik atau enggak ya. Jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya ya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham dibahas ya. Nah, jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya di tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research ya teman-teman ya. Silakan analisis lebih lanjut kalau memang si era ini menarik ya. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Jadi saya biasanya untuk di bursa efek gitu ya, saya perlu 3 kriteria utama gitu. Ini yang saya biasa lakukan dari 2016 sampai sekarang gitu ya. Yang pertama itu harus bagi dividen ya. Nah, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen itu itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya ya. Jadi keuntungan itu nyata, real gitu ya, dibagikan kepada pemegang sahamnya gitu. Jadi dia nggak cuma untung di atas kertas aja. Makanya kenapa perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Kalau nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya berkait pejabat perusahaannya atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Loh, kok bisa menguntungkan owner perusahaannya atau pejabatnya? Ya karena untuk jabatan top manajemen ya, komisaris dan direksi, ini gajinya udah ratusan juta setiap bulannya ya. Itu kan yang bayar perusahaan ya. Jadi kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya turun terus, ya enak, nyaman gitu. Tetap enak karena apa? Karena mereka udah dapat gaji ratusan juta setiap bulannya, pasti masuk kantong ya, ambil dari uang perusahaan gitu. Makanya kita dapat apa ya, kita cuma dapat dari dividennya dan juga dari capital gain ya, itu juga sedikit gitu. Jadi memang kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan, dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu biasanya punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau kondisi bisnis yang nggak sehat, rugi terus, harus kasih susah, utangnya besar gitu, terlalu besar, nggak terkontrol, ya dia nggak akan bagi dividen ya, karena perusahaan akan lebih mengutamakan untuk survival dulu ya, bertahan hidup dulu gitu. Maka teman-teman kalau udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, terus punya kondisi bisnisnya sehat, pasti itu teman-teman beli di bawah nilai wajar ya. Jadi jangan beli di harga yang super premium ya, di pucuk itu jangan, karena takutnya rawan koreksi. Begitu koreksi, floating loss gitu, nggak mau cut loss juga ya, nyangkut gitu ya, gitu bingung juga gitu. Maka teman-teman harus sebelum berinvestasi itu harus gunakan akal sehat kita gitu, jangan FOMO gitu. Hati-hati terhadap berita, isu, rekomendasi gitu ya. Jangan mudah percaya analis, jangan mudah percaya stock pick kayak gitu, dan jangan percaya sama saya juga ya. Kembali semuanya tuh harus mandiri ya, harus teman-teman analisis sendiri, harus punya alasan yang jelas kenapa beli saham tersebut ya. Nah, jadi kita memang harus memegang prinsip berinvestasi ya gitu ya, harus sabar, harus orientasinya jangka panjang ya. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan sebesar-besar gitu jangka pendek tuh, nggak bisa ya, kecil sekali gitu, kecuali kalau memang momentumnya pas dan beruntung juga sih gitu. Sama, saya juga pengen kok bisa secepat mungkin gitu ya, cuman faktanya sih pengalaman saya agak susah ya gitu. Dan kembali ya, harus fokusnya pada value ya, hitung dulu value-nya di awal gitu ya, lalu tentukan entry price-nya ya. Value-nya ini bebas teman-teman bisa gunakan metode valuasi yang biasa digunakan ya. Nah, kenapa ini harus dipegang ya prinsip ini? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Karena kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja ya. Jadi perusahaan yang buruk, yang jelek juga kan digoreng naik ya harganya tuh ya, dan memancing banyak investor tuh tergiur ya, keuntungannya besar, beli gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalnya bisa exit ya bagus ya. Tapi kan kebanyakan bisa perusahaan yang buruk itu harga yang tinggi gitu, kalau memang perusahaan yang buruk nanti juga kan turun lagi ya, faktanya begitu ya. Banyak perusahaan yang akhirnya tuh jatuh lagi, akhirnya banyak investor tuh yang nyangkut di harga atas ya, udah nyangkut di harga atas, marah-marah di media sosial, lalu menyalahkan investasi saham itu nggak benar ya, padahal mungkin pendekatannya salah gitu ya. Nah, jadi memang ya kita jangan sampai jadi investor yang seperti itu. Nah, jadi ya kita nanti lihat ya si laporan keuangan si era ini dari sudut pandang saya ya. Nah, jadi kita lihat, jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3 gitu. Jadi kalau sekarang berjalan Q4, tahun-tahun ke depan ya jangan tanya saya nggak tahu ya, silahkan aja proyeksikan sendiri apakah masih cerah atau enggak gitu ya. Dan sekali lagi kita hanya fokusnya di laporan keuangan ya, bukan pada harga sahamnya. Nah, jadi ya laporan keuangan itu nanti akan bercerita ya tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit gitu ya. Nah, ini nanti akan dipilih
pindahkannya datanya di Excel ini. Dan teman-teman bisa download ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, sebentar ya, saya minum dulu sebelum ke analisis. Nah, nikmat air dingin. Oke, untuk era ini satuannya ribuan ya, ini masih juta, dipindahkan dulu ya, perbaiki dulu. Yang dicek itu adalah riwayat pembagian dividen ya, dividen payment history-nya ini 3 tahun ke belakang bagi dividennya. Jadi ini perusahaan yang baik dan stabil gitu. Dan ini memang track record-nya juga bagus tuh. Ya cukup jelas ya, meskipun ada bolong-bolong di tahun buku 2013, tahun buku 2019 dia nggak bagi dividen ya. Cuman cari yang kalau saya 3 tahun ke belakang, yang terutama 3 tahun ke belakang ya. Jadi kalau 3 tahun ke belakang salah satu ada yang nggak bagi dividen ya, saya close laporan keuangannya ya, berarti belum stabil. Nah, jadi ini tadi udah bagi dividen rutin bagus ya, track recordnya jelas. Lalu kita cek ke bagian Kastara Kas ya. Nah, ini kita lihat ya, ini kinerjanya dia ada kenaikan Kastara Kas ya. Tuh, naiknya 1,9, 1,7, ini 1,8. Nah, kenapa Kastara Kas ini harus dilihat ya? Karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan ya. Jumlah uang ini punya fungsi gitu ya, untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau nilai yang terlalu sedikit, dia nggak akan bisa bayar operasional ya, bisa terganggu operasional sehari-harinya atau mungkin ketiganya ya. Jadi hati-hati gitu. Dan kalau nilai terlalu besar gitu ya, ya tanda tanya ya, apa fungsinya perusahaan menumpuk kas gitu ya, kenapa nggak digunakan untuk pemegang sahamnya ya, misalnya dengan bagi dividen atau ekspansi usaha atau bayar pinjaman yang masih ada ya, supaya beban bunganya ringan, atau buyback saham aja simple gitu ya, mengurangi jumlah saham beredar gitu ya, supaya EPS dan DPS-nya nanti besar gitu. Jadi cari yang pro kepada kita pemegang sahamnya. Nah, lalu kita cek ke bagian ekuitas ya, ekuitasnya gimana nih? Ekuitasnya ini langsung pilih saldo laba ya, angka kunci. Selalu saya sampaikan angka kunci. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si era dulu pertama kali berdiri sampai 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 6,4 triliun. Ya. Gitu. Jadi ini perusahaan yang terbukti untung, bagusnya saldo laba positif, dia pasti bisa bagi dividen gitu ya, tergantung kebijakan perusahaan gitu. Kalau perusahaan yang rugi terus, saldo labanya defisit negatif ya nggak akan bisa gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau negatif kan artinya perusahaan rugi terus ya, artinya mau bagi apa? Mau apa yang mau dibagikan kalau nggak ada keuntungan gitu ya. Dan kalau seperti itu termasuk kategori perusahaan yang bermasalah buat saya. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat ya, itu nggak akan saya sentuh ya, saya akan jadi penonton aja, kita lihat aja nanti apa namanya ya, kalau di forum itu nanti ketika ada yang bermasalah perusahaannya, nah saya bisa cek laporan keuangannya gitu. Nah, lalu kita cek ke bagian ekuitas pemilik ya, nilainya yang ini ya. Oke, kita pindahkan dulu ya. Nah, ini udah dipindahkan ya. Ini ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya, nilainya 2. Ya, artinya perusahaan ini sudah profit sebesar 2 kali modalnya ya. Jadi kalau teman-teman punya modal 1 miliar, udah profit 2 miliar. Ya, ini bagus. Ya, dia bagus sekali gitu, udah balik modal ya. Kalau balik modal dia nilainya 1. Dan ini nilainya pasti lebih besar karena ini kan di luar dividen yang dibagikan ya gitu. Dan untuk secara PBV sih udah cukup murah ya, di bawah 1, potensi profitnya 32% ya. Ini PBV 0,76. Jadi potensi profit ini kalau dia ke PBV 1 ya. Jadi kalau ke PBV 2 ya beda lagi ceritanya gitu. Nah, lalu kita cek ke bagian laba rugi. Nah, laba rugi pilih penjualan neto ya, net sales atau revenue. Nah, ini kita harus lihat ya, karena perusahaan yang bertumbuh adalah perusahaan yang pendapatannya cenderung naik ya, barang atau jasanya disukai oleh customer dan relevan untuk customer. Dan ini kita lihat ada kenaikan kinerja ya, 4 triliun ya, bagus, naik berapa persen nih? Naik 7% ya, 3,7 triliun. Ini bagus ya. Dan nanti si pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Ya, nanti keluar laba bruto. Nih ya, penting laba bruto itu. Kenapa? Karena si laba bruto ini untuk menghitung inti efisiensi perusahaan ya, untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Jadi untuk melihat keunggulan kompetitif perusahaan ya, produknya. Ini 11%. Artinya teman-teman menjual barang 100.000. 11.000 itu untung teman-teman ya, kotornya. 89.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya
gitu. Jadi cari yang setinggi mungkin gross profitnya ya, sesuai dengan sektornya ya. Dan ini kita lihatnya gross profitnya naik gitu ya. Carikan tadi yang setebal mungkin gross profit, karena nanti si gross profitnya akan dikurangi oleh beban tuh penjualan ya, beban operasional ya, beban keuangan dan beban pajak gitu. Nanti keluar laba periode berjalan ya. Yang ini nilainya ya, ini inti dari laporan laba rugi ya perusahaan itu untung atau enggak gitu ya. Jadi di berita bisa dia kan tulis tuh ya, net profit naik sekian atau turun sekian. Ingat, jangan mudah percaya ya, lihat dulu kenaikannya dari mana gitu. Ini yang saya lakukan ini di sini, ini singkat gitu ya, singkat gitu. Jadi teman-teman nanti perlu dilihat lebih lanjut gitu ya. Nah oke ya, jadi untuk net profit ini ada penurunan kinerja setipis ya, berapa persen? Ya cuma 0,71% ya, jadi ya udahlah, kalau kecil sekali mah nggak apa ya, nggak signifikan gitu. Dan untuk secara per nih udah cukup murah ya, di bawah di bawah 10 ya, per 6 gitu, jadi udah cukup murah lah gitu ya. Kembali lagi sih, nggak tahu ya buat teman-teman murah atau nggak nih dengan harga 412. Nah lalu kita cek ke bagian ini ya, apa namanya, arus kas ya. Ini laporan arus kas yang sering dilupakan oleh analis ya. Jarang sekali orang yang mau bahas arus kas gitu, padahal penting sekali gitu ya, karena untuk memvalidasi si laba ruginya ya, terutama si pendapatan gitu ya. Jadi si pendapatannya ini kan dia bilang pendapatan 52,3 triliun. Uang yang diterima dari customer oleh perusahaan itu 52,4 triliun ya. Jadi naik ada beda tipis sedikit lebih besar ya. Jadi selisihnya itu yang tinggi itu yang lebih besar itu adalah mungkin utang dannya si customer gitu ya. Jadi dia kalau teman-teman misalnya jual barang 100 juta gitu ya, customernya bayar 101 juta, ada sisa 1 juta lebih. Nah 1 jutanya itu bisa jadi utang usahanya ya, utang yang sebelum piutang yang teman-teman harus tagih gitu. Jadi dia udah bayar. Nah ingat ya, cari yang setinggi ini ya, 100% gitu. Ini bagus ya, perfect gitu. Kenapa? Dia bayar tuh sesuai dengan harganya ya. Jual barang 100 juta, bayar 100 juta. Nah, itu ya 1:1. Ini bagus ya. Dan juga untuk kenaikan penerimaan kas juga naik ya, karena juga kan si pendapatannya juga naik. Nah si kas ini nanti digunakan untuk bayar supplier, karyawan, operasional lah ya. Ini nih ya, ini menarik. Kenapa? Karena ini nilainya negatif. Ini nilainya negatif ya. Ini patut dilihat lebih lanjut ya, waspada sedikit gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya nilainya negatif seperti ini, artinya kan dia secara operasional dia nggak menghasilkan uang tunai. Dia habis hanya untuk bayar operasional gitu ya. Jadi misalnya kayak gini ya, di periode sebelumnya 48 triliun ya, 48 triliun. Nah bayar operasional, bayar ini itu gitu ya, itu negatif nilainya ya. Jadi kalau nilai negatif, dia harus keluar uang dari dompetnya, nombokin gitu. Jadi ini sebenarnya nggak bagus, kurang bagus ya. Untuk periode sebelumnya nggak bagus, dan periode sekarang juga ini samanya nggak bagus juga ya, kurang bagus juga. Dia masih negatif, ada operasionalnya nggak nutup ini gitu ya. Meskipun ini dia bagi dividen ya, ini memang dia bagi dividen, dia memang baik gitu secara track record dividen. Cuman ini kalau misalnya seperti ini, dia pasti bergantung sama pinjaman atau suntik modal, bener nggak? Ah bener tuh, ambil utang bang. Untuk apa nutupin si ini ya operasionalnya. Oke, tapi sebelum situ kita langsung cek dulu ya ke aktivitas investasi. Nanti saya bahas ya di sini. Untuk aktivitas investasi gitu ya. Ini kan aktivitas ekspansi usaha ya, bahasa sederhananya saya gitu ya. Jadi kalau nilainya negatif gitu ya, artinya sebenarnya bagus ya, karena perusahaan itu ya dia berekspansi semakin lama semakin besar gitu ya. Harus yang seperti itu. Kan harapannya supaya nanti si pemegang saham itu ya semakin lama semakin semakin untung lah ya. Tuh penambahan investasi, penambahan uang jaminan penambahan aset hak guna ya, penjualan pembelian aset tak berwujud gitu ya. Jadi kan dia harus negatif ya, itu pembelian aset tetap ya, mungkin beli gedung, beli apa gitu. Nah ini nilai negatif. Nah cuma sekarang kita mau fokus ya yang di ini, aktivitas pendanaan dulu ya. Ini penting ya, karena dari banyak yang laporan keuangan yang kita bahas gitu, agak jarang nemu yang kayak gini ya, yang udah pernah dibahas gitu. Jadi kalau agak jarang ya, ini jadi menarik untuk dilakukan pembahasan ya. Jadi kita lihat gitu ya, kan tadi kita lihat ya, operasional aja nggak nutup ya, dan dia juga perlu ekspansi usaha. Kalau nggak nutup untuk ekspansi usaha dan untuk operasional, dia pasti ambil pinjaman ya. Pinjaman lihat tuh
Dia ambil utang banknya, utang berbunga. Jadi kalau ada ambil pinjaman, ambil utang, itu kan ada bunga yang harus dibayar ya. Nah itu jadi kalau terkontrol gitu jumlahnya dia nggak terlalu besar ya pas lah gitu ya nggak masalah. Ya, tapi kalau nggak terkontrol gitu, lama kelamaan nanti dia akan berat gitu, bayar pokok iya, bayar beban bunga iya, gitu ya. Memang ini dia bagi dividen gitu ya, dia bagus bagi dividen. Cuman ini udah 2 kali nih ya CFO-nya dia negatif ya. Saya yang kayak gini harus dipantau lagi di kuartal-kuartal berikutnya gitu ya, takutnya nanti nggak terkontrol gitu ya. Jadi ini ya dia artinya dia mau mengambil pinjaman untuk apa? Untuk bayar operasional dan untuk bayar ekspansi usaha gitu ya. Jadi anggap aja teman-teman punya bisnis sendiri gitu ya, teman-teman ambil pinjaman ke bank gitu dengan bunga gitu untuk nutup operasional teman-teman bisnisnya dan juga untuk ekspansi usaha. Sekali oke kan nggak masalah, berkali-kali gitu ya, 3 kali 4 kali 5 kali kira-kira sehat atau enggak ya. Nggak sehat kalau dia rasionya utangnya terlalu besar. Tapi ini kita lihat juga ya rasio lancarnya. Rasio lancar ini kan 18,4, ini 15,8. Jadi secara rasio lancar ya dia jangka pendek aman ya. Nah, tapi untuk secara kas ya, kas rasionya ini 1,8. Kan kalau kas rasio kan memang dia pasti lebih kecil ya. 1,8 dan dia bayar apa nih? Utang banknya 4,4. Dan ada utang obligasi, utang bank jangka panjang. Ya, ini jadi ini 6, 5,6 ya, 5,6, 1,8, 5,6 berarti hampir 3 ya, hampir mungkin 3 kalinya. Ya, hampir 3 kali. Jadi ini kalau kata saya secara kas rasio, gitu, bukan kas rasio ya, rasio kas terhadap utang jangka pendek ya, utang berbunga jangka pendek ya. Jadi cash to short term debt ratio. Ya ini nggak ada di textbook, nggak akan ada di textbook gitu ya. Ini cukup ya kalau buat saya sih sedikit mengkhawatirkan ya, agak mulai waspada gitu, karena ini kan tuh utang dia naik nih, utang bank naik 2 kali lipat ya. Ini memang dia udah agak turun ya, agak sedikit, cuman ini jangka pendek ini harus segera dilunasi, ini kurang dari setahun ya. Karena kan kalau liabilitas itu kan jangka pendek itu harus dilunasi kurang dari setahun ya. Untuk jangka panjang juga ini masih ada 2,1 triliun. Ya, tuh ada utang obligasi juga, ini kenaikannya juga signifikan. Ya, jadi kalau seperti ini gitu ya, yang perlu diperhatikan adalah nanti si pola arus kasnya. Jangan sampai nanti ini operasinya ini berkepanjangan dia berkepanjangan dia negatif terus ya. Kalau dia negatif terus nanti ini takutnya kayak si perusahaan apa ya dulu ya, saya lupa gitu, yang sama tele gitu atau apa ya. Jadi kalau nggak salah polanya mirip kayak gini ya. Jadi dia negatif ya, lama-lama dia akhirnya delisting ya kalau nggak salah tele, atau bukan, atau tele ya, saya lupa dulu ada pernah saya menemukan yang seperti ini mirip gitu. Jadi ini waspada aja gitu ya, waspadanya belum tentu ya. Saya nggak bilang ini jelek ya, saya nggak bilang ini jelek, nggak bagus, cuman waspada aja gitu ya, waspada aja, karena ya takutnya nanti bisa nggak bayar tuh ya. Ini kan 18,9, ekuitasnya cuman 8 ya, 9. Ini kan berarti daerahnya 2 kali dari ekuitas, tinggi hutang. Jadi jangka panjang juga waspada. Jadi ini yang paling perlu diperhatikan kalau buat saya, kalau misalnya saya beli saham ini, pertama nanti cek di kuartal Q4, Q1, sama nanti kebijakan dividen yang tahun buku 2025. Dia bagi dividen atau enggak. Cuman rasanya ya menurut saya kalau misalnya kayak gini, ini ada kemungkinan nanti tahun 2025, tahun buku 2025 ya, untuk distribution date-nya 2026, kemungkinan nggak bagi dividen. Tapi ini feeling saya ya, feeling saya, bisa salah gitu ya, karena kalau polanya kayak gini kadang agak takut juga gitu ya. Oke, ya udah itu aja mungkin lah. Jadi kita udah pindahkannya data keuangannya. Jadi si perusahaan ini ya secara pembagian dividen dia bagus ya, dia baik, dia rutin bagi dividen 3 tahun ke belakang, saldo banyak positif, telah menghasilkan total profit ini 2 kali modalnya. Lalu PBV-nya udah cukup murah ya, 0,76, potensi profit 32% kalau sampai ke PBV 1, PER udah cukup murah ya, di bawah 10 ya, ini 6. Secara pola arus kas ini kurang bagus ya untuk 2 periode berturut-turut. Ya, dan dia mengambil pinjaman yang agak lumayan gitu ya. Dan tadi rasio lancar masih bagus, kas rasionya agak sedikit mengkhawatirkan. Terus rasio kas terhadap short term debt-nya juga agak mengkhawatirkan juga. DR-nya 2 ya. Jadi ini jangka panjang juga takutnya ini buat saya sih resiko menengah
Ya, ini resiko menengah buat saya. Jadi ya kalau saya sih nggak waspada ya, meskipun ini PBV-nya cukup murah 0,76, waspada ya. Sekali lagi saya sampaikan gitu ya. Kalau teman-teman mau beli saham ini gitu ya, analisis lebih lanjut dulu ya, lakukan analisis rasio-rasio lainnya yang nggak saya cover ya, proyeksikan sendiri ke depan. Cuman mungkin sedikit pendapat saya yang harus diperhatikan nanti itulah yang tadi ya, pembagian dividen tahun depan seperti apa, dan juga untuk kuartal 4 sama Q1-nya ya, itu penting, itu dua itu krusial sekali ya. Oke, mungkin itu aja gitu ya, semoga pendapat saya itu kembali lagi ya, bisa salah bisa benar ya, sifatnya subjektif ya, jadi kembali lagi semuanya teman-teman yang harus menilai ya. Jadi itu aja, berikan nggak tahu nih menarik nggak ya si era ya setelah saya sharingkan kayak gini ya, atau teman-teman ada pendapat lain boleh sharingkan di kolom komentar ya, supaya yang lain juga tahu. Dan teman-teman kalau ada request saham, sampaikan ya di kolom komentar. Ada pertanyaan seputar investasi juga sampaikan juga ya, nanti akan saya jawab ya. Oke, itu aja teman-teman. Gitu ya. Saya mohon maaf gitu ya. Saya agak batuk ya untuk sesi yang era ini. Gitu ya. Tuh rasanya kering banget gitu ya. Saya memang belum ke dokter lagi gitu. Terakhir tuh ke dokter kayaknya 2 minggu lalu dikasih obat ya, udah habis juga ya, udah lumayan. Cuman ya harapannya bisa lebih baik ya besok-besok ya. Oke teman-teman, itu aja gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.